Sekarang ini kita dihangatkan oleh pemilihan pemimpin. Ada pemilihan pemimpin kepala desa, bahkan pemilihan presiden yang akan kita lakukan pada tahun 2024 nanti. Pemilihan pemimpin duniawi lebih melihat lahiriahnya saja. Namun ini sangat bertentangan secara teologi karena pilihan rakyat belum tentu pilihan oleh Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kepemimpinan Yesus dan bagaimana Allah memilih hambanya sebagai pemimpin. Dari video ini nantinya kita akan melihat bagaimana pemimpin yang baik untuk kita. Terus di video ini, Tuhan Yesus memberkati. Kepemimpinan adalah bagaimana strategi pemimpin untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan pemimpin adalah orang yang memimpin dalam suatu organisasi. Menurut catatan sejarah, pemilihan pemimpin berdasarkan demokrasi ini dimulai dari kota Athena, Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Rakyatlah yang memilih mereka. Setelah itu, negara-negara di dunia ini melaksanakan pemilihan pemimpin. Mereka melakukan demokrasi. Mereka mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang mempunyai suara terbanyak dari masyarakat. Dari sistem demokrasi ini, mereka yang mempunyai spiritualitas yang baik. Tetapi jika mereka tidak mempunyai massa dan pendukung, jangan mimpilah menjadi pemimpin. Karena dalam sistem ini kuncinya adalah pendukung. Mereka yang juga berasal dari keturunan biasa saja dan keturunan orang miskin kelihatan susah untuk menjadi seorang pemimpin. Selain daripada pemilihan demokrasi adalah hierarki kerajaan, di mana yang menjadi pemimpin mereka adalah keturunan raja sesuai dengan garis keturunan. Dan hanya garis keturunan mereka lah yang bisa menjadi seorang pemimpin. Karena itu, Yesus dianggap rendah dan ditolak di daerahnya. Kenapa? Karena pada saat itu, syarat-syarat lahiriah merupakan prioritas utama untuk menjadi seorang pemimpin. Yesus sendiri lahir di kandang domba. Bapaknya adalah seorang tukang kayu. Yesus tidak lahir dari keluarga seorang kaya. Sistem seperti inilah yang pernah dilarang oleh Allah untuk memilih Raja Israel kepada Nabi Samuel. Allah berkata kepada Samuel dalam 1 Samuel 16 ayat 7, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya." Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sahabat yang dikasih Tuhan, dari sini kita dapat melihat bahwa ada dua kriteria untuk menjadi pemimpin. Yang pertama, konsep dunia yang lebih mengutamakan faktor lahiriah. Dan yang kedua, pemilihan Allah. Faktor hati jauh lebih penting. Kepemimpinan Allah disebut teokrasi. Teokrasi ini artinya Allah lah satu-satunya yang memimpin umatnya. Dan Allah memakai manusia untuk menjadi perpanjangan tangannya. Sayangnya, kepemimpinan seperti ini sudah lama ditinggalkan karena sudah ketinggalan zaman oleh dunia. Kepemimpinan Allah itu terlihat oleh Yesus. Dia adalah pemimpin yang sejati dan teladan bagi semua orang. Bagaimana kepemimpinan Yesus? Ciri kepemimpinan Yesus yang pertama adalah mengutamakan pelayanan, pengorbanan, dan tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak sombong, dia tidak memuji dirinya sendiri, dia tidak suka pencitraan. Ada beberapa poin tentang kepemimpinan Yesus, yaitu yang pertama, kepemimpinan Yesus berdasarkan kasih. Kasih yang dipraktikkan Yesus adalah dia tidak mementingkan keakuannya. Dia lebih suka memikirkan kepentingan orang lain. Yesus mengasihi semua orang, bahkan dia juga mengasihi musuhnya. Dia tidak membeda-bedakan orang lain. Dia adalah Tuhan bagi semua orang. Kedua, kepemimpinan rendah hati seperti hamba.
Apakah pemimpin saat ini memiliki karakter melayani? Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dia melayani seperti hamba. Dia sebenarnya adalah Allah, tetapi dia menjadi sama seperti manusia. Dia melayani sama seperti hamba. Bahkan dia mau menderita bagi kita. Pemimpin yang lebih mementingkan kekuasaan akan cenderung menjadi tinggi hati. Tidak suka menderita, cepat tersinggung jika dikritik orang lain, suka balas dendam, dan sulit untuk mengampuni. Pemimpin seperti ini akan menimbulkan banyak masalah, sama seperti Hitler membunuh banyak orang Yahudi hanya karena kekuasaan saja. Kepemimpinan Yesus sebagai hamba selalu membawa kedamaian dan kesejukan, tetapi kepemimpinan berdasarkan kekuasaan akan selalu membawa kehancuran. Kepemimpinan sebagai hamba melihat permasalahan rakyatnya. Dia akan suka berkomunikasi dengan mereka. Kepemimpinan duniawi lebih suka didengar daripada mendengar. Dia lebih egois dan tidak dewasa. Dan ketiga, kepemimpinan berkarakter gembala. Yesus adalah gembala yang baik, yang penuh tanggung jawab. Dia tidak mau satu ekor pun dombanya yang hilang, sebab anak manusia datang ke dunia untuk mencari anak yang hilang. Kepemimpinan gembala ini artinya menumbuh kembangkan orang yang kita pimpin. Terkadang ada pemimpin yang enggan memimpin bawahannya supaya mereka berhasil. Karena apabila mereka berhasil, mereka akan menjadi saingan bagi pemimpin itu. Yesus telah menjadi teladan bagi murid-muridnya supaya murid-muridnya bisa maju. Yesus senang ketika murid-muridnya sukses dalam pelayanan karena dia adalah seorang pemimpin berkarakter gembala. Apa pesan yang sampai kepada kita saat ini? Pesan yang sampai kepada kita adalah pemimpin dunia lebih melihat faktor-faktor lahiriah seperti skill, kemampuan, materi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Kepemimpinan dunia juga lebih mementingkan pendukung masanya, tetapi Tuhan lebih mementingkan hati kita. Mari kita memilih pemimpin seperti Yesus. Dia adalah pemimpin yang memimpin berdasarkan kasih, tidak mementingkan diri sendiri, pemimpin yang rendah hati, dan pemimpin yang berkarakter sebagai gembala. Seluruh kepemimpinannya berdasarkan Bapa di surga. Bahkan dia mau berkorban bagi orang lain. Dia adalah pemimpin yang jujur dan berintegritas. Oleh karena itu, kepemimpinan Yesus sangat relevan bagi teladan pemimpin-pemimpin saat ini.